Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 20. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berkuasa atau memiliki kuasa. Jadi kerajaan Allah bukan hanya kata-kata saja atau perkataan saja, tetapi ada kuasa atau memiliki kuasa. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, dan Injil Matius pasal pertama dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, Tuhan Yesus membawa suatu pengajaran yang baru, yaitu yang disebut dengan Injil, kabar baik, atau disebut Injil Kerajaan Surga, atau Injil Kristus, atau juga bisa disebut Injil Kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia membawa Injil, membawa kabar baik. Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, yang berarti kabar baik. Tuhan Yesus datang membawa ajaran yang baru, yaitu Injil, ya. Pertama kali adalah kepada bangsa Israel, yaitu di mana Tuhan Yesus lahir sebagai bangsa Israel. Selanjutnya, Injil juga ditujukan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang ada di seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Pada waktu Tuhan Yesus membawa berita Injil atau kabar baik, Tuhan Yesus bukan hanya menyampaikan tentang kerajaan Allah, firman dengan kata-kata saja, tetapi Tuhan Yesus juga menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan dan pelayanannya. Sehingga Rasul Petrus berkata bahwa Yesus, ya, itu, ya, berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya, seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, jadi Yesus bukan hanya dengan kata-kata saja dia menyampaikan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga, ya, pengajaran-pengajarannya atau pemberitaan firman Tuhan, tetapi juga dengan menyatakan kuasa, karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, jadi Tuhan Yesus datang membawa Injil kerajaan Allah. Artinya Tuhan Yesus juga datang membawa kuasa Allah kepada umat manusia, ya. Kuasa Allah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, kuasa Allah untuk mengusir setan-setan, kuasa Allah untuk melepaskan orang-orang yang diikat oleh setan, bahkan kuasa Allah untuk melakukan mujizat-mujizat. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini ratusan tahun yang lalu, ya, itu nabi-nabi sudah dapat melakukan mujizat-mujizat. Contoh seperti Nabi Musa, ya, sehingga terjadi, ya, air menjadi darah dan laut terbelah, atau laut mati atau laut merah terbelah menjadi dua, terbelah sehingga bangsa Israel bisa melewati laut merah dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi Nabi Musa diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan, ya, sehingga bisa melakukan mujizat-mujizat. Tongkatnya dilempar bisa menjadi ular dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Elia yang juga mendemonstrasikan kuasa Allah, ya, yaitu dengan terjadinya mujizat-mujizat dalam pelayanan Nabi Elisa, ya, yaitu Elisa membangkitkan orang yang mati,
anak janda yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian dikatakan bahwa Elisa bisa berlari lebih cepat daripada kereta Raja Ahab. Kemudian jubahnya Elia yang digulung-gulung itu dipukul ke sungai Yordan, sehingga sungai Yordan itu terbelah airnya. Kemudian sebelum Elia naik ke surga, Elia mewarisi pengurapannya, yaitu kepada muridnya, yaitu Elisa. Elisa mendapatkan pengurapan Elia 2 kali lipat, sehingga Alkitab mencatat bahwa Elisa membuat mujizat 2 kali lipat dari Elia. Ya. Elia membangkitkan orang mati 1 kali, Elisa membangkitkan orang mati 2 kali. Elia membuat mujizat berapa kali? Di Alkitab dicatat Elisa membuat mujizat 2 kali lebih banyak daripada Elia, dicatat di Alkitab. Ya, terutama yaitu di kitab 1 Raja-Raja. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus datang, kuasa Allah ini sudah didemonstrasikan oleh nabi-nabi. Ya, bahkan bukan hanya nabi-nabi saja yang terkenal seperti Musa, Elia, Elisa, tetapi juga ada orang-orang lainnya, ya boleh disebut nabi-nabi lain yang mendemonstrasikan kuasa Allah, yaitu seperti Yosua, seperti Raja Daud, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah kerajaan yang memiliki kuasa, adalah kerajaan yang kuat. Dalam kitab Ibrani dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, artinya kerajaan yang kokoh, yang kuat. Itulah kerajaan Allah, ya, di mana kerajaan Allah ini kuat, ya, sehingga tidak dapat digoncangkan oleh iblis, oleh Lucifer, ya. Di mana dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa iblis, ya, ingin seperti Allah, ingin disembah seperti Allah dalam kitab Yesaya. Nah, jadi iblis ingin seperti Allah, ya, sehingga iblis berusaha untuk seperti Allah, sehingga menimbulkan suatu pemberontakan dan juga suatu peperangan. Tapi karena kerajaan Allah, karena Allah itu memiliki kuasa, maka kerajaan Allah itu, ya, tidak dapat dikuasai oleh iblis, oleh Lucifer. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 12, yaitu di akhir zaman, iblis masih terus berusaha untuk merebut kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena itu adalah tempat yang sangat penting, yaitu di takhta Allah, karena itu adalah tempat yang mengontrol, yang menguasai seluruh alam semesta, seluruh pusat kehidupan makhluk ciptaan Allah, ya, dari manusia, binatang, malaikat, dan segala ciptaan lain, bentuk ciptaan lainnya seperti bintang, bulan, dan lain-lainnya. Nah, jadi iblis di dalam kitab Wahyu pasal 12, itulah usaha iblis yang terakhir untuk merebut kerajaan surga, ya, untuk merebut surga. Nah, tetapi di dalam Wahyu pasal 12 dicatat bahwa Lucifer, iblis bersama malaikat-malaikatnya, bersama bala tentaranya, itu kalah dalam peperangan di surga, sehingga mereka jatuh ke bumi, ya. Nah, sehingga ketika iblis jatuh ke bumi, maka dimulailah yaitu kerajaan antikris, ya, di dunia, yaitu antikristus menyatakan dirinya di dunia, menguasai dunia selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Nah, jadi di sini kerajaan Allah dan kerajaan yang memiliki kuasa. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, tetapi bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dia juga mendemonstrasikan kuasa Allah, yang membawa kuasa Allah, ya. Di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi pada waktu ada orang lumpuh berjalan, kitab Injil Lukas menyertai bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah, ya, kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, kenapa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, bisa membuat mujizat? Karena ada kuasa Allah di dalam kehidupannya. Karena Allah memberikan dia kuasa. Kuasa itulah yang membuat Yesus, ya, sehingga bisa melakukan pelayanan kesembuhan, pelayanan kelepasan, dan pelayanan mujizat. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20 menulis bahwa kerajaan Allah,
bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bahkan bukan hanya Tuhan Yesus saja, tapi murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus, seperti Paulus, contoh seperti Paulus juga mendemonstrasikan kuasa Allah. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pada waktu pelayanan Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilannya, dalam pelayanannya untuk membangun gereja, ya, membangun tubuh Kristus, dalam pelayanan penginjilannya, maka dalam kitab Kisah Para Rasul itu dicatat dalam pelayanan Paulus itu ada mujizat, ya. Bahkan di pasal-pasal terakhir yang mencatat tentang pelayanan Rasul Paulus, ya, dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu pada waktu di Efesus, dikatakan bahwa sapu tangan Paulus itu, ya, ditaruh kepada orang yang sakit, orang sakit itu sembuh, ditaruh kepada orang yang terikat kuasa jahat, roh jahat pergi. Nah, bahkan juga dikatakan pada waktu Rasul Paulus khotbah di Troas itu sampai malam, ya, sampai berjam-jam dia khotbah sampai malam. Jadi ada anak muda yang ada di lantai atas itu duduk dekat jendela, dia mengantuk, dia ketiduran sehingga dia jatuh dari jendela dan mati. Kemudian Rasul Paulus turun merebahkan, ya, dirinya kepada anak muda tersebut. Ya, kemudian sesudah Rasul Paulus pergi, anak muda itu hidup lagi. Nah, jadi Rasul Paulus dalam pelayanannya juga mendemonstrasikan kuasa Allah, bukan hanya kata-kata saja. Ya, Alkitab Perjanjian Baru ini banyak ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu dimulai dari surat Roma sampai yang terakhir itu sampai kepada kitab Ibrani. Nah, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus banyak menulis Alkitab, banyak menulis kitab suci, ya, dengan hikmat dari Roh Kudus, dengan pengurapan dari Roh Kudus. Tapi tidak hanya sebatas itu saja, Rasul Paulus juga mendemonstrasikan kuasa Allah, ya, menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan dan pelayanannya. Ya, begitu juga Rasul Petrus yang dahulunya adalah seorang nelayan, ya, di Galilea, ya, kemudian menjadi pengikut Yesus. Kemudian pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, Rasul Petrus bersama murid-murid Yesus yang lain, mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Kemudian Petrus berkhotbah pada waktu itu, pada hari itu. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ya, 3.000 orang percaya sama Yesus, menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya kitab Kisah Para Rasul mencatat pelayanan Petrus, ya, yang banyak terjadi mujizat. Bahkan orang-orang sakit itu ditaruh, ya, di jalan-jalan, ya, supaya apabila Petrus lewat, bayang-bayangnya itu mengenai orang sakit itu sembuh. Bahkan Enias atau Tabita yang sudah mati didoakan oleh Petrus itu hidup kembali. Nah, jadi pelayanan Rasul Petrus juga, ya, disertai dengan mujizat-mujizat seperti pelayanan dari Yesus, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, jadi bahwa kerajaan Allah itu tidak cukup hanya dengan kata-kata saja. Tidak cukup kita berkata-kata saja, menyampaikan, memberitakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tetapi kita juga harus punya iman, punya kerinduan supaya kuasa Allah itu juga terjadi. Urapan Allah, kuasa Allah itu boleh terjadi dalam kehidupan dan pelayanan kita, sehingga menolong, memberkati banyak orang yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa jahat dilepaskan, bahkan mujizat-mujizat terjadi. Bagaimana caranya umat Tuhan atau orang yang percaya bisa memiliki kuasa? Nah, Alkitab mencatat pelayanan Yesus, ya, yaitu ketika Yohanes Pembaptis menyerukan baptisan pertobatan, melakukan pelayanan baptisan tobat namanya. Nah, pada waktu itulah Alkitab menulis mencatat tentang Yesus, ya. Sebelumnya Alkitab menulis yaitu tentang kelahiran Yesus, ya. Nah, hanya kitab Lukas saja yang catat pada waktu Yesus berumur 12 tahun, yaitu ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah itu Alkitab tidak mencatat lagi kehidupan Yesus, ya, bahkan sampai dia remajanya seperti bagaimana, ya. Hanya seperti itu saja yang dicatat. Nah, tetapi Alkitab mencatat di kitab Injil yaitu tentang Yesus, ya, yaitu ketika dia dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan
air, yaitu baptisan pertobatan. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, Alkitab menulis bahwa Roh Kudus turun seperti burung merpati ya kepada Yesus. Kemudian Alkitab menulis bahwa di surga terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, jadi Tuhan Yesus dibaptis air ya, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sesudah Tuhan Yesus dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, Alkitab menulis bahwa Yesus dipimpin, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ya ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Sesudah Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, maka dalam Injil Lukas pasal 4 dikatakan dalam kuasa Roh, yaitu kuasa Roh Kudus, Yesus kembali ke Nazaret. Nah, disitulah dimulailah pelayanan Yesus ya, yang penuh dengan kuasa, dengan tanda-tanda ajaib ya. Jadi untuk mendapatkan kuasa ya, seperti dari kehidupan dan pelayanan Yesus, yaitu harus dimulai yaitu dengan kita ya percaya Tuhan Yesus ya. Nah, sesudah kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis dengan air. Nah, kemudian kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa murid-muridnya harus tinggal di Yerusalem. Dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka ya. Nah, Tuhan Yesus berjanji murid-murid Yesus akan memiliki kuasa ya, seperti Tuhan Yesus memiliki kuasa, yaitu apabila Roh Kudus turun ya ke atas mereka ya. Artinya kuasa itu didapatkan dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memberikan kuasa, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 yaitu dikenapi di Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu di ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu digenapi di kitab Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, di sini murid-murid Yesus yang menerima Roh Kudus, atau mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus turun seperti lidah api. Nah, selanjutnya sesudah Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, maka kita akan melihat dalam kitab Kisah Para Rasul ya, banyak terjadi mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, kelepasan-kelepasan ya. Nah, jadi untuk memiliki kuasa Allah ya, kita yang pertama kali harus menerima Roh Kudus. Kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pada waktu murid-murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, ada suatu tanda yang terjadi buat mereka, yaitu di ayat yang keempat, yaitu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru ya. Demikian Kisah Para Rasul pasal 10 pasal 19, ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, atau dengan bahasa roh atau bahasa lidah ya. Jadi ketika seseorang menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, ada suatu tanda awal ya yang terlihat, yang terjadi, yaitu dari mulut mereka keluar kata-kata yang baru. Nah, itulah berarti bahwa mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus. Artinya mereka sudah menerima Roh Kudus, artinya kuasa Allah itu sudah diberikan dalam kehidupan mereka. Tinggal mereka kembangkan lagi selanjutnya dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Nah, jadi seperti orang dibaptis air itu ada memiliki tandanya ya, yaitu buktinya ya, seperti di sungai di mana
atau di kolam mana dia dibaptis, ya. Nah, ada bukti, ada tandanya. Demikian kalau orang dibaptis dengan Roh Kudus, ada suatu buktinya, tandanya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, yaitu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, atau bahasa roh, atau bahasa lidah, ya. Kemudian di kitab Kisah Para Rasul pasal 10, pada waktu Cornelius bersama keluarganya, ya, bersama sahabat-sahabatnya, mereka berkumpul pada waktu Rasul Petrus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sehingga orang-orang yang mengikuti Petrus, ya, mereka tahu bahwa orang-orang tersebut sudah menerima Roh Kudus atau sudah dibaptis dengan Roh Kudus, karena mereka mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan memuliakan Allah. Ada tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Nah, jadi untuk memiliki kuasa dari Roh Kudus, pertama kali kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, dari mulut kita akan keluar bahasa-bahasa yang baru, kata-kata yang baru, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, seperti yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Sehingga dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya ada 5, yaitu mengusir setan demi nama Yesus. Terus yang kedua adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya. Jadi berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru adalah tanda yang menyertai orang-orang yang percaya, bukan tanda yang menyertai pendeta, rasul, gembala, penginjil, guru, tetapi tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Siapapun orangnya, baik dia masih kecil atau remaja atau tua, asalkan dia percaya, dia punya iman, maka tanda-tanda ini menyertai orang tersebut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kuasa, kita harus menerima Roh Kudus, kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kedua, kita melihat dari kehidupan Yesus, ya, di mana kuasa Roh Kudus itu ditulis, ya, bekerja dalam kehidupan Yesus, yaitu ketika Yesus selesai melaksanakan puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yang kedua, supaya kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya atau gereja Tuhan, maka gereja Tuhan, orang-orang percaya harus melaksanakan yang disebut doa puasa, ya, supaya kuasa Allah itu dapat bekerja dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Karunia-karunia Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan dan pelayanannya, harus mengambil doa puasa, ya. Doa puasa ada bermacam-macam yang ditulis di Alkitab, ya, seperti yang dilakukan Yesus adalah doa puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Kenapa Yesus tidak doa puasanya 41 hari atau 42 hari atau 43 hari, ya. Nah, jadi itu ada hal-hal, ya, arti rohani, ada angka-angka rohani, ya, di mana Musa juga dalam Alkitab Perjanjian Lama itu puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum selama 2 kali, yaitu di atas Gunung Sinai, ya. Nah, kemudian Alkitab Perjanjian Lama juga mencatat ada namanya doa puasa 3 hari tidak makan, tidak minum, yang disebut doa puasa Ester. Kemudian ada puasa Daniel selama 21 hari, yaitu tidak makan daging, ya, tidak makan makanan yang enak, ya, selama 21 hari, itu puasa Daniel, ya. Bahkan Raja Daud juga pernah berpuasa selama 7 hari, yaitu ketika anaknya sakit, ya, dia berdoa supaya Tuhan menyembuhkan anaknya, yaitu selama 7 hari, ya. Nah, jadi ada banyak macam doa puasa, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kuasa kita harus melaksanakan doa puasa. Nah, jenis-jenis doa puasa itu tergantung, ya, kehendak Tuhan, ya, untuk seseorang, ya. Nah, setiap orang bisa berbeda-beda doa puasanya. Mungkin dia bisa puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum, ataupun dia hanya puasa 40 hari gak makan, hanya minum saja, ataupun dia puasa 40 hari 40 malam, ya, hanya sore aja, ya, sesudah matahari terbenam dia makan dan minumnya. Nah, berarti hanya 1 kali makan, 1 kali minum, yaitu sesudah matahari terbenam selama 40 hari. Nah, jadi ada banyak macam doa puasa, ya. Jadi kita sebelum melaksanakan doa puasa, kita harus berdoa, bertanya sama Tuhan, ya, doa puasa seperti bagaimana yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kemudian doa puasa kita juga, doa puasa bisa mengalami peningkatan dalam kehidupan kita. Tadinya kita hanya bisa puasa sampai jam 12 siang, karena kita tekun doa puasa, akhirnya kita bisa mengalami peningkatan, bisa sampai
sore hari. Ya, kemudian bisa lagi mengalami peningkatan, bisa sampai 2 hari, bisa sampai 3 hari dan seterusnya. Ya, jadi doa puasa juga bisa mengalami peningkatan, ya, asal kita tekun untuk melakukan doa puasa dan juga sambil berdoa, sambil meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Jadi orang yang percaya sama Tuhan ya perlu melaksanakan doa puasa, ya, karena itu akan memberikan kekuatan, ya, dan kehidupan orang yang percaya juga akan supaya kuasa Allah bekerja dan kehidupan orang percaya. Kita baca di dalam Matius pasal 17 ayat 21. Matius pasal 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada suatu kasus, ya, yang dialami oleh murid-murid Yesus di mana mereka nggak bisa mengusir setan pada waktu itu. Sebelumnya mereka bisa mengusir setan, tetapi pada waktu itu ada setan yang mereka tidak bisa usir. Mereka usir setan itu, tapi setan itu tidak bisa pergi. Kemudian Tuhan Yesus yang memberikan, ya, pengertian sama mereka, yaitu di Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus berkata mereka bisa mengusir setan tersebut, bisa mengalahkan setan tersebut asal mereka berdoa dan berpuasa. Artinya ketika seseorang berpuasa itu akan membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Kuasa Allah akan semakin bekerja di dalam dirinya, imannya akan semakin kuat, ya. Nah, jadi itulah kegunaan fungsi dari puasa atau doa puasa, ya, supaya, ya, imannya, ya, semakin kuat dan juga kuasa Allah, urapan Allah, ya, akan semakin bertambah-tambah, akan semakin bekerja di dalam dirinya. Demikian yang Yesus katakan bahwa setan jenis ini tidak dapat diusir. Nah, setan yang tidak bisa diusir ini adalah berbicara setan yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang sebelumnya, ataupun mungkin setan ini dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, jadi setan ini tidak seperti setan yang biasa-biasa ketika diusir mau pergi. Nah, yang jenis ini ketika diusir, ya, sampai berkali-kali diusir pun tidak mau pergi, maka Tuhan Yesus berkata harus berdoa dan berpuasa supaya bisa mengusir setan seperti macam tersebut. Nah, jadi artinya puasa itu, ya, doa puasa akan memberikan kekuatan sama orang yang percaya, akan memberikan kemenangan sama orang yang percaya, akan membuat imannya semakin kuat. Nah, kalau kita melihat di Perjanjian Lama, ya, ketika ada masalah-masalah yang terjadi, ya, ketika bangsa Israel berpuasa, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi puasa ini adalah suatu kunci atau sesuatu cara atau sesuatu kekuatan yang bisa dilaksanakan oleh orang-orang percaya supaya mereka bisa memperoleh kemenangan dalam kehidupan mereka, ya, baik kemenangan atas dosa, atas setan berroh jahat, ya, atas sakit penyakit dan lain-lainnya. Karena ketika seseorang berpuasa, maka dia akan kuat di dalam Tuhan, imannya akan kuat, rohnya akan kuat, ya, sehingga dia bisa menang dan juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus menerima Roh Kudus untuk mendapatkan kuasa. Yang kedua, kita harus berpuasa. Yang ketiga adalah kita harus suka berdoa menggunakan bahasa roh supaya iman kita semakin kuat. Itu di dalam Kisah Para Rasul dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga, ayat keempat. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri.
Nah, jadi kita harus suka berdoa sesuai Matius pasal 17 ayat 21. Kemudian doa ini ada 2 macam, yaitu doa dengan akal budi dan doa dengan bahasa roh. Dan secara khusus ya, yang lebih kuasa Allah akan atau karunia Roh Kudus akan lebih bekerja dengan lebih efektif, yaitu dengan berdoa pakai bahasa roh. Karena itu kita harus berdoa pakai bahasa roh. Tapi bukan hanya doa pakai bahasa roh aja, ada namanya doa akal budi, doa sehari-hari. Ya, jadi bahasa roh dan doa pakai akal budi itu namanya diselang-seling, ya, diganti-ganti. Ya, nah, seperti orang punya mobil atau motor, ya, dia nanti bisa pakai gigi 4, nah, bisa gigi 3, bisa gigi 2, bisa gigi 1. Jadi nggak hanya gigi 1 terus yang dipakai, atau gigi 2 terus yang dipakai. Ya, itu tergantung situasi dan keadaannya. Kalau jalannya datar, ya mungkin gigi 4. Ya, jalannya agak naik ke atas, dia harus pakai gigi 1 atau gigi 2. Nah, jadi itu tergantung situasi dan keadaannya. Demikian juga, ya, dalam berdoa kita bisa pakai bahasa sehari-hari atau bahasa akal budi, dan bisa pakai bahasa roh. Nah, tetapi ya, supaya karunia karena Roh Kudus itu bekerja, kuasa Allah itu bekerja, kita harus lebih, ya, yaitu berdoa, yaitu menggunakan bahasa roh, ya, karena bahasa roh ini akan membuat, ya, karunia karena Roh Kudus itu bekerja, kuasa Allah itu bekerja. Karena tadi dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya, dia membangun imannya, ya, sehingga karunia Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya. Ya. Apabila seseorang sudah dapat bisa berbahasa roh karena dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia juga harus suka punya kebiasaan untuk menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan menggunakan bahasa roh dengan bahasa-bahasa yang baru. Dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus pasal 6 dikatakan berdoalah dalam roh, yaitu dalam Roh Kudus, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh. Nah, supaya kuasa Allah yang bekerja, yang selanjutnya, yang keempat, yang tadi memakai bahasa roh, doa memakai bahasa roh. Yang keempat, kita harus memperkatakan firman Tuhan, mengucapkan firman Allah, ya, supaya kuasa Allah itu akan semakin, ya, bekerja, ya. Kita memperkatakan firman Tuhan. Contoh, kita berkata, saya memiliki kuasa Allah, tanda-tanda ini akan menyertai saya karena saya orang yang percaya. Saya akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Saya akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Saya akan memegang ular, dan sekalipun saya minum racun maut, saya tidak akan mendapat celaka. Saya akan meletakkan tangan saya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, kita bisa berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam diri saya, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, supaya kuasa Allah itu semakin bisa bekerja dalam kehidupan kita, kita juga harus suka memperkatakan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendoakan orang sakit atau orang yang terikat kuasa jahat, kita bisa berkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Atau Filipi pasal 2 ayat 9-11, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi dan di bawah bumi. Nah, supaya kuasa Allah itu bisa bekerja, kita bisa dengan cara memperkatakan firman Allah, yaitu yang keempat. Kemudian yang kelima, supaya kuasa Allah itu bekerja, maka kita harus melakukan dengan iman, ya. Kuasa Allah itu bisa bekerja itu dengan iman, ya. Kita harus memakai iman kita, harus melakukan dengan iman, bertindak dengan iman, ya. Kita akan melihat dalam kehidupan Rasul Petrus, ketika Petrus berjalan di atas air, ya, kita melihat dalam Alkitab, yaitu ketika Petrus berjalan di atas air. Nah, di sini dalam kitab Matius, ya, dikatakan bahwa ketika Petrus berjalan di atas air, waktu murid-murid Yesus melihat Yesus, ya, sedang berjalan di atas air, sebelumnya mereka mengira itu adalah hantu, ya, sehingga mereka ketakutan, ya. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Nah, kemudian kata Petrus, ya, dari perahu, dia berkata, Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, kata Petrus. Kemudian Tuhan Yesus berkata sama Petrus, datanglah, kata Tuhan Yesus.
Nah, Tuhan Yesus hanya berkata sama Petrus, datanglah. Ya, Tuhan Yesus tidak mengumpulkan tangan kepada Petrus, mengurapinya. Ya, tidak dari jauh mengangkat tangannya, mengurapi Petrus dari jauh supaya dia bisa berjalan di atas air. Tidak. Tuhan Yesus hanya berkata, datanglah. Nah, hanya dengan modal kata-kata saja, ya, yaitu kata-kata, yaitu datanglah. Maka Petrus mendengarkan perkataan Yesus yang berkata, datanglah. Dan dia percaya kepada perkataan Yesus, ya, bahwa perkataannya adalah perkataan yang memiliki kuasa. Nah, dia percaya, dia punya iman. Kemudian Petrus bertindak, ya, bertindak dengan iman dan kepercayaannya. Dia mulai berjalan, kemudian dia mulai melangkah keluar dari perahu, dan kemudian dia menginjakkan kakinya ke danau, ya, atau ke air, ya. Dia injakkan, ya, dengan iman. Nah, dia percaya sama perkataan Yesus, dia injak, dan dia berjalan menuju kepada Yesus. Nah, ternyata Petrus bisa berjalan di atas air, ya, seperti Yesus berjalan di atas air. Tetapi Alkitab menulis ketika ada angin bertiup, ya, pada waktu itu ketika ada angin bertiup, di situ pikiran Petrus mulai bekerja, ya, perasaannya mulai bekerja, pikirannya mulai bekerja. Timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, kegelisahan, timbul keraguan-raguan di dalam dirinya. Ya. Bisa nggak ya? Mungkin ya seperti ini, keraguan-raguan di dalam dirinya, ya, akan kuasa Allah, ya. Dia takut, ya, bisa jatuh ke air, ya, dia khawatir. Akhirnya terjadilah, ya, akhirnya Petrus itu tenggelam ke dalam air, ya, jatuh, ya, masuk ke dalam air, karena dia tidak percaya, karena dia ragu-ragu, sehingga dia berseru sama Yesus, Guru, tolonglah saya. Kemudian Tuhan Yesus datang dan mengulurkan tangannya, ya, menarik Petrus, ya, naik dari air, ya. Nah, jadi di sini, ya, sebelumnya Petrus berjalan dengan iman sehingga dia bisa mengalami kuasa Allah, mengalami mujizat Allah, yang dimana itu di luar pikiran manusia, di luar hukum alam, ya. Tidak ada orang bisa berjalan di atas air, pasti tenggelam, ya. Nah, tapi ketika dia mulai memakai pikirannya, ya, kemanusiaannya, ya, keraguan-raguannya, ya, perasaannya, dia takut, dia khawatir, ya, akhirnya dia tenggelam. Nah, tenggelam artinya dia kurang percaya atau tidak percaya. Nah, jadi supaya kuasa Allah itu bisa bekerja dalam kehidupan kita, ya, walaupun kita sudah dibaptis Roh Kudus, sudah puasa, ya, kemudian kita sudah suka berdoa, kemudian suka doa pakai bahasa roh, kemudian kita suka, ya, memperkatakan firman Allah, ya. Tetapi kalau kita ragu-ragu, ya, kita kurang percaya, ya, dalam bertindak, maka kuasa itu juga tidak akan bekerja, ya. Walaupun Tuhan sudah memberikan kita kuasa, tapi kuasa itu tidak akan bekerja dengan efektif, ya, karena ada keraguan-raguan, ya, karena ada ketidakpercayaan. Nah, karena itu kita harus percaya sepenuh hati, ya, punya iman, maka kuasa Allah itu akan bekerja, ya. Karena itu di dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya, bukan orang yang ragu-ragu. Kemudian Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Ya, barang siapa yang percaya, barang siapa yang punya iman. Ya, jadi kuasa Allah itu akan bekerja kita asal kita percaya. Ketika kita mengusir setan, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa setan itu akan pergi dengan perkataan kita, dengan nama Yesus yang kita sebut, ya, ketika kita mengusir setan. Dan ketika kita menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, kita harus percaya. Seperti Markus 16 ayat 17-18 katakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pada waktu kita menaruh tangan atas orang sakit, kita harus percaya, ya, kita harus perkatakan firman Tuhan, kita harus percaya, ya, bahwa Tuhan akan menjamah orang sakit itu, kuasa Allah akan mengalir menyembuhkan orang yang sakit. Kita harus percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, maka Tuhan tidak akan memakai tangan kita, ya, kuasa Allah itu tidak akan bekerja, ya, karena kita, ya, mungkin ketika kita menaruh tangan kita ragu-ragu, bisa nggak kuasa Tuhan ini bekerja, bisa nggak orang yang sakit ini sembuh, apalagi sakitnya sudah parah, umpama sakit kanker stadium 4, ya, sudah sakit penyakit yang parah, ya. Nah, ketika kita menaruh tangan kita ragu-ragu, kita nggak percaya, ya. Nah, maka kuasa Allah itu tidak akan bekerja. Kita harus percaya, harus punya iman, ya,
Nah, jadi ada suatu teknik atau tips atau cara untuk membantu kita supaya percaya atau punya iman, itu dengan berbahasa roh. Ya, ketika kita berbahasa roh mungkin cuma sebentar atau berapa detik atau berapa menit, nah itu akan bisa membuat iman kita semakin kuat, ya, semakin percaya kepada Tuhan. Nah, jadi bisa ya dengan suatu teknik atau cara menggunakan bahasa roh. Nah, jadi seperti itu. Maka kuasa Allah itu akan bekerja kalau kita percaya. Mungkin ya untuk hal kesembuhan orang sakit, ada orang sakit yang bisa langsung sembuh. Itu yang sering disebut dengan instan atau mujizat instan, ya, ketika sakit didoain langsung sembuh, ya, itu ada yang seperti itu. Ada juga mungkin yang sembuh secara perlahan-perlahan, ya. Nah, dia kesembuhannya tidak langsung, ya, seketika, tetapi kesembuhannya itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Nah, itu ya, dibutuhkan bisa doa sampai berapa kali, ya, bisa lebih dari 1 kali, ya, untuk menolong orang tersebut, ya. Nah, 1 kali atau 2 kali. Nah, kita melihat di Alkitab, ya, dalam pelayanan Yesus yang begitu luar biasa, itu Alkitab pernah menulis, mencatat ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta, orang buta, di mana Tuhan Yesus itu menumpahkan tangan kepada orang buta itu, ya. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus berkata, sesudah Tuhan Yesus menumpahkan tangan, dia berkata, "Apa yang kamu lihat?" katanya. Kemudian orang buta itu dia berkata, "Saya melihat," katanya, "manusia tapi seperti pohon, ya, seperti bayang-bayang itu." Nah, artinya mata orang buta ini sudah mengalami kesembuhan, sudah mengalami perubahan, tetapi belum sembuh total, ya, tapi sudah ada perubahan. Nah, kita menulis bahwa yang kedua kalinya Yesus menumpahkan tangan sampai kedua kali ke mata orang buta itu. Dia tumpangkan tangan lagi matanya kepada orang buta itu, ya. Kemudian dia bertanya lagi. Kemudian kata orang buta itu, "Ya, saya udah bisa melihat," katanya. Nah, ada sempurna. Nah, jadi Yesus yang begitu hebat aja, dia sampai 2 kali pada waktu itu menumpahkan tangan sama orang buta itu, ya. Bukan hanya 1 kali dia tumpangin tangan, kemudian orang buta itu langsung bisa melihat dengan total, dengan sempurna. Tidak, tapi sampai dengan 2 kali, ya. Itu Yesus lakukan sampai 2 kali. Artinya kita juga bisa berdoa bisa lebih dari 1 kali untuk seseorang, asalkan orang tersebut juga pun percaya, punya iman, dan kita yang mendoakan juga harus percaya, punya iman, ya. Bisa lebih dari 1 kali, ya. Karena tadi ada suatu sistem kesembuhan, yaitu yang prosesnya itu tidak langsung seketika, tetapi berlangsung sedikit demi sedikit, atau yang disebut berangsur-angsur. Nah, contoh seperti manusia, ya, dalam kehidupan di dunia sehari-hari, ketika dia sakit dia berobat ke dokter atau ke mantri atau tabib. Ketika dokter atau tabib mantri kasih sama dia obat, ya, tidak ketika dia makan tuh langsung sembuh, ya. Tapi seringkali secara umum dia hanya berangsur-angsur, ya. Ketika dia makan obat tiba-tiba dia keringatan langsung, ya. Penyakitnya umpama atau demam udah semakin berkurang. Nah, terus besoknya lagi semakin berkurang lagi, semakin berkurang, akhirnya betul-betul baik. Nah, jadi itu juga mengalami suatu proses, ya. Nah, demikian juga ada hal dalam pelayanan doa kesembuhan untuk orang sakit, itu ada namanya dia mengalami suatu proses berangsur-angsur. Asal orang sakit itu dia harus tetap sabar, ya, tetap sabar. Jangan ketika sedang proses itu dia berkata, didoain saya nggak sembuh-sembuh, ya. Padahal dia sudah mengalami kesembuhan, sedang berjalan menuju kepada kesembuhan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Artinya dia bersungut-sungut, ya, tidak sabar, ya, tidak percaya, ya, mengomel, ya, itu Tuhan gak berkenan seperti itu, ya. Nah, jadi dia harus pakai iman, harus tekun, harus mengucap syukur, maka pasti kesembuhan itu akan terjadi sesuai dengan perkataan firman Allah dan sesuai dengan imannya. Jadi 1 Korintus 4 ayat 20 bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi kita memerlukan kuasa Allah, ya, dalam kehidupan kita. Bahkan di hari-hari ini, di akhir zaman, kita memerlukan kuasa Allah. Kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya bisa menyampaikan firman Tuhan saja. Menyampaikan firman Tuhan itu sudah bagus, tetapi bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kita juga harus bisa menyatakan kuasa Allah kepada dunia ini, bisa mendemonstrasikan kuasa Allah kepada dunia ini. Karena Yesus waktu datang ke dunia sebagai manusia, dia bukan hanya menyampaikan kerajaan Allah dengan kata-katanya saja, tetapi juga menyatakan kuasa Allah kepada manusia, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.